Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aran Kurnia dari program studi Teknik Industri angkatan 2021 Universitas Diponegoro. Jadi di sini saya akan melakukan pembahasan ataupun pidato tentang mengenai topik yang cukup viral beberapa waktu yang lalu, yaitu topik mengenai perusahaan Apple yang ingin mendirikan pabrik di Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Pertama-tama, apa yang Anda pikirkan mengenai Apple? Mungkin kalian akan langsung berpikir tentang produk Apple, yaitu seperti iPhone ataupun MacBook. Ya, iPhone adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang cukup besar di dunia ini. Apple sendiri merupakan suatu perusahaan yang memiliki nilai saham terbesar di dunia. Menurut data dari IDN Times, Apple merupakan suatu perusahaan yang menempati peringkat ketiga dalam perusahaan yang memiliki saham terbesar sebesar 2.000 triliun rupiah. Angka tersebut cukup fantastis dan menempatkan iPhone menjadi salah satu perusahaan pemimpin di dalam bidang teknologi dengan melalui inovasi-inovasinya yang kreatif dan serta modern. Apple sendiri telah berdiri sejak tahun 1980 yang berlokasi di Amerika Serikat. Sejak awal berdirinya, Apple menjadi pionir atas perusahaan-perusahaan teknologi yang ada di dunia atas inovasi-inovasinya dan menjadi revolusi tentang teknologi digital. Kemudian Apple mengeluarkan produk-produk seperti iPhone, kemudian MacBook yang menjadi dedikasi bahwa Apple ingin menyatukan antara desain yang elegan dan juga teknologi yang canggih. Namun, selain dari segi perangkat keras, Apple juga ingin menciptakan suatu perubahan yang positif di dalam sebuah masyarakat. Di Indonesia sendiri, penggunaan Apple sangat digemari dan sangat disukai oleh para masyarakat, termasuk oleh para generasi muda. Menurut data dari IDN Times, per tahun 2021, rata-rata penjualan dari produk Apple mulai dari iPhone, MacBook dan sebagainya mencapai 200.000 per unit. Hal ini sangat menggambarkan bahwa para masyarakat di Indonesia sangat suka dalam konsumsi atau menggunakan produk dari Apple. Hal ini dikarenakan karena Apple memiliki beberapa keunggulan ataupun beberapa spesifikasi yang jarang dimiliki oleh handphone lainnya. Fitur-fitur dan spesifikasi yang diberikan oleh Apple sangat disukai oleh para masyarakat di Indonesia, terutama oleh para generasi Z. Fitur yang paling mencolok dari produk Apple, terutama di produk iPhone ini adalah kamera yang sangat bagus. Ini sangat disukai oleh para generasi Z karena di zaman sekarang semua serba digital dan banyak para generasi muda menjadi konten kreator. Hal ini sangat disukai oleh para generasi muda karena memudahkan mereka dalam melakukan atau membuat konten-konten di sosial media. Kemudian, walaupun harga yang ditawarkan oleh produk Apple ini cukup terbilang tinggi ataupun mahal, namun hal ini tidak menjadi penghalang untuk menjadi masyarakat yang ingin membeli produk Apple. Karena menurut masyarakat, produk spesifikasi yang diberikan sudah sangat sebanding dengan harga yang diberikan. Spesifikasi yang diberikan seperti kamera yang bagus, kemudian RAM yang cukup besar, dan kemudian prosesor yang cukup cepat menjadi alasan mengapa produk Apple ini sangat disukai oleh masyarakat walaupun harganya ini tergolong cukup tinggi. Dengan banyaknya masyarakat di Indonesia yang gemar menggunakan produk iPhone dan suka dengan produk iPhone ataupun Apple, maka perusahaan Apple mempunyai rencana untuk membangun pabrik sendiri di Indonesia. Beberapa saat yang lalu, bos Apple atau pendiri Apple itu adalah Tim Cook melakukan kunjungan ke Indonesia dan bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo.
Kemudian setelah pertemuan itu banyak media berita yang memberitahukan bahwa Apple akan melakukan pembangunan pabrik di Indonesia. Tentu hal ini sangat direspon baik oleh masyarakat, namun juga ada beberapa masyarakat yang meresponnya kontra. Mari kita bahas lebih lanjut. Baik, kita mulai dari dampak yang pertama, yaitu dari segi ekonominya terlebih dahulu. Apabila Apple ini melakukan pembangunan pabrik di Indonesia, maka ini akan menjadi investasi bagi pihak asing untuk berinvestasi ke Indonesia. Tentunya ini akan berdampak positif dan akan membangun perekonomian di negara kita. Kemudian, ketika Apple membangun pabrik di Indonesia, maka akan membuka lowongan pekerjaan di sekitar lokasi pabrik tersebut. Hal ini juga akan berdampak positif bagi perekonomian di lingkungan tersebut, karena dapat menurunkan angka kemiskinan dan juga menurunkan angka pengangguran yang ada di lokasi tersebut. Kemudian hal ini juga akan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di sekitar lokasi pabrik tersebut. Kemudian dampak yang kedua adalah ketika Apple membuat pabrik di Indonesia, itu adalah para perusahaan-perusahaan lokal yang ada di Indonesia dapat memiliki peluang untuk bekerja sama atau bermitra dengan Apple itu sendiri. Contohnya perusahaan-perusahaan penyedia komponen ataupun penyedia part-part dari produk Apple tersebut bisa memasok hasil produk atau hasil komponennya itu kepada Apple itu sendiri, ataupun di sisi lain dapat menyediakan layanan atau fasilitas lainnya. Tentunya hal ini menjadi inovasi yang sangat baik dan sangat positif bagi masyarakat di Indonesia. Kemudian apabila Apple ini jadi membuat pabrik di Indonesia, maka produk dari Apple tersebut akan cenderung lebih murah, karena pada dasarnya produk Apple yang mahal tersebut dikarenakan karena biaya cukai yang cukup tinggi, karena harus mendatangkan produk tersebut. Selain dari dampak ekonomi, kita harus memperhatikan dari segi dampak lingkungan juga. Dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa pabrik-pabrik elektronik ataupun pabrik-pabrik yang berasaskan teknologi itu memiliki limbah yang sangat banyak dan sangat bisa mencemari lingkungan. Maka apabila Apple ini jadi untuk membangun pabrik di Indonesia, maka Apple harus memastikan bahwa limbah-limbah yang mereka miliki tidak mencemari lingkungan dan ekosistem di sekitar pabrik. Maka Apple juga harus membangun atau membuat SOP agar karyawan-karyawannya dapat mengatur limbah-limbah tersebut agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian ada satu lagi, yaitu dampak sosial yang harus diperhatikan oleh perusahaan Apple. Perusahaan Apple ini harus memastikan bahwa para pekerja yang akan dipekerjakan nanti terjamin kesejahteraan dan keadilannya. Perusahaan Apple harus membuat SOP agar kesejahteraan para karyawan terjamin, dan juga perusahaan Apple juga harus melakukan atau membuat program-program CSR agar bisa membantu masyarakat sekitar. Hal ini sangat membantu oleh perusahaan Apple sendiri agar bisa diterima oleh berbagai masyarakat yang ada di sekitar. Dengan demikian, dampak dari Apple yang akan membangun pabrik di Indonesia ini sangat kompleks dan sangat multidimensional. Meskipun pembangunan ini sangat menjanjikan dari segi ekonomi, namun kita harus melihat kita harus melihat dari segi lingkungan dan juga dari segi sosial. Apakah Apple menyanggupi dan dapat memberikan batasan dari segi lingkungan dan segi sosial tersebut. Kemudian hal ini juga harus dibarengi oleh kolaborasi dan juga kerjasama dari semua pihak, baik itu dari Apple itu sendiri, kemudian dari pemerintahan, dan juga kemudian dari masyarakat. Dengan adanya kolaborasi tersebut, maka diharapkan akan diciptakan
sebuah kerjasama dan juga sebuah nilai tambah untuk menjadikan keuntungan bagi semua pihak. Baik, terima kasih atas pidato singkat ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.